Pernah gak sih kalian kepikiran kayak, duh hidup gue kok gini-gini aja ya? Kayak hidup tuh cuman di sini-sini aja dan gak ada perkembangannya gitu. Dan di sini gue akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, itu adalah gak punya tujuan. Perubahan apa yang diinginkan jika keinginan untuk berubahnya aja gak ada? Ya ibaratnya lu sedang di perjalanan nih. Di perjalanan dan lu ngeluh, kok gak nyampe-nyampe sih? Sedangkan kalian sendiri nggak tahu destinasinya kemana. Nah, ya itu yang bisa menyebabkan kalian stuck. Ya, solusinya jelas lah. Ya, kalian buat sebuah tujuan kalian sendiri. Buatlah sebuah target. Dan akhirnya lu punya keinginan untuk berubah ke arah mana gitu. Dan lu mulai mengejarnya gitu. Dan yang kedua, ketika kita sudah mempunyai tujuan dan kita mulai mengejarnya gitu. Misalnya kita pengen diet nih, naikin berat badan atau ya nurunin berat badan. 3 hari agak stop dikit karena merasa pengen istirahat gitu, karena agak kewalahan, dan 4 hari gak dilakuin, 5 hari gak dilakuin, sampai seterusnya gak dilakuin lagi sampai tahun depan bikin resolusi baru. Kalau misalnya kita mengejar suatu tujuan dan kita berhenti terus, bahkan ketika berhenti kita berhentinya lama gitu, niatnya cuman istirahat sebentar karena kewalahan, ya akhirnya gak dilakuin lagi, hingga kita lupa akan perubahan tersebut atau akan tujuan tersebut. Solusinya adalah dengan nge-track dan melacak perubahan kita. Misalnya tujuannya adalah menjadi content creator gitu. Dan dia targetnya upload misalnya 1 minggu sekali. Nah, setiap 1 minggu sekali dia harus melacak gitu, apakah dalam minggu ini gue sesuai tujuan gue gitu, gue melaksanakan apa yang udah gue rencanakan. Kalau misalnya iya, bagus. Kalau misalnya enggak, alasannya kenapa itu kalian tulis. Dan kalian lakukan itu terus-menerus walaupun kalian enggak melakukan apa yang kalian rencanakan, kalian nggak melakukan aktivitas kalian, misalnya si orang ini nggak upload video YouTube, ya tetap tulis gitu, tetap melacak, tetap tracking, dan tulis alasannya kenapa dia nggak buat video tersebut gitu. Dan dengan ini maka kita nggak akan pernah lupa, dan ini akan menambahkan awareness kita atau kesadaran kita akan tujuan kita gitu. Jadi sampai bulan depannya lagi pun kita akan tetap ingat bahwasannya kita punya tujuan yang harus dituju gitu. Walaupun ya misalnya kita memang butuh capek, butuh istirahat nih, minggu sekarang nggak bisa upload, ya minggu depannya evaluasi lagi apakah bisa upload. Kalau misalnya nggak bisa, ya terus aja terus, dan kita akan tetap akan tujuan tersebut, dan kita akan merasa bertanggung jawab, dan akhirnya pasti suatu saat ketika energi kita sudah ada lagi, kita akan melakukannya. Dibandingkan dengan kita tidak melacaknya, maka ya ketika kita sudah tidak melakukan itu lagi, kan nggak dilakukan secara terus-menerus gitu, karena pada akhirnya kita akan lupa. Dan solusi ini juga adalah sebuah strategi yang bagus untuk membangun suatu habit, karena habit itu nggak bisa langsung ada gitu, dan habit itu perlu penyesuaian dari otak agar si otak itu mulai terbiasa dengan aktivitas yang baru itu. Yang ketiga, terakhir, bisa saja perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, hanya saja ya kita tidak menyadarinya gitu. Dan solusinya apa? Ya dengan membuat sebuah jurnal harian. Dan inilah the ultimate solution bagi gue gitu. Hal favorit gue yaitu menulis jurnal harian. Biasanya gue menulis jurnal harian itu di malam hari gitu. Dan kenapa jurnal harian ini bisa membantu kita untuk tidak stuck gitu? Karena yang pertama, kita bisa menulis tentang tujuan-tujuan kita, tentang apa yang sebenarnya kita tuju sekarang. Yang kedua, kita bisa nge-track bagaimana keseharian kita gitu. Apakah keseharian kita itu berorientasi pada tujuan kita atau hanya bermalas-malasan atau bagaimana gitu. Intinya gue biasanya merecap seluruh keseharian gue dan gue mengevaluasinya gitu. Dan dengan ini gue bisa mendapatkan tujuan, gue bisa tetap konsisten dengan tujuan tersebut, dan gue bisa melihat perubahan-perubahan dalam hidup gue gitu. Ya walaupun gue sekarang baru mulai journaling itu sekitar 2 minggu, tapi ini benar-benar mengubah hidup gue gitu. Dan ya gue juga akhirnya sekarang merasa optimis bahwasanya kedepannya hidup gue akan berubah secara drastis. Ya kalau kalian gak percaya, ya tunggu aja minggu depannya lagi, hingga minggu-minggu berikutnya akan ada selalu perubahan dalam diri gue. Tunggu aja ya. Dan nanti gue bakal bahas juga lebih detail perihal journaling ini. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetaplah berubah dan tetaplah berpikir. Goodbye.